Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan presentasi proposal yang berjudul Transformasi Pendidikan Pesantren di Era Digital, Tantangan dan Peluang. Pendidikan Pesantren Bina Insan Mulia yang mana ini mata kuliah riset metodologi yang diambil oleh Dr. Iman Subasman MSI, dan presentasi ini untuk memenuhi UAS ya semester 1 di kampus BBC. Baik, saya semua saja izin menyampaikan dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Ya. Nomor isi itu pendahuluan adalah latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian. Kedua, tinjau pustaka. Tiga, metodologi penelitian. Bab satu pendahuluan terisi tesis ini bertujuan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi pesantren Bina Ihsan Nurul dalam formasi pendidikan di era digital. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali pengalaman dan praktek yang diterapkan. Ya, yang mana di dunia Insan Mulia itu sudah ada tujuan untuk digitalisasi sampai dunia Insan Mulia. Latar belakang masalah, pesantren Bina Islam lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak santri. Di era digital, menuntut pesantren untuk beradaptasi dengan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan pesantren Bina Islamiyah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi digital. Yang keempat, tantangan utama, infrastruktur dan akses terbatas. Kemudian peluang, akses informasi lebih luas dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain. Fokus dalam pendidikan, aspek digitalisasi itu integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan pesantren. Ya, ya jadi teknologi ini bisa di Indonesia itu sudah terintegrasi, dengan pendidikan pesantren atau kurikulum pesantren. Tantangannya ya biasa, infrastruktur dan aksesibilitas teknologi, penggunaan media sosial dan platform pembelajaran online. Kemudian persepsi stakeholder, santri, pengelola, pengajar persisnya seperti apa sih setelah ada ya digitalisasi gitu misalnya. Kemudian peluang kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain, rekomendasi untuk mengembangkan pendidikan pesantren. Yang sangat rekomendasi sekali ketika pesantren itu digitalisasi. Ya pada zaman sekarang karena kita itu zaman akan lebih maju, akan lebih canggih. Kalau kita sebagai santri tidak bisa mengikutinya, maka tertinggal. Rumusan masalah, ya apa tantangan yang dihadapi pesantren Bina Islam dalam integrasi teknologi digital? Tantangannya apa? Seperti apakah kurang fasilitas kan? Apa internet kan? Seperti itu. Bagaimana teknologi digital diterapkan dalam pesantren? Pesantren banyak manfaatnya, banyak baiknya. Bagaimana pandangan santri dari pengelola terhadap transformasi pendidikan? Yang mana pengelolanya sangat setuju, sangat bagus dan sangat mendorong sekali. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Ya, selanjutnya adalah tujuan penelitian, menganalisis tantangan dalam integrasi teknologi digital. Ya, kita menganalisis, ya, karena banyak tantangan juga, ada manfaat dan mudaratnya juga, ada peluang dan eh, seperti yang lainnya. Mengevaluasi penerapan teknologi dalam pembelajaran. Ya, ya tujuan penelitian itu mengevaluasi penerapan teknologi dalam pembelajaran. Artinya efektif apa tidak, bagus apa tidak, ya bermasalah apa tidak, mendiskusi peluang bagi pengembangan pendidikan pesantren. Ya,
Jadi sangat berpeluang sekali untuk pesantren Bina Insan Mulia dan bisa lebih baik dan lebih maju ketika persediaan digitalisasi. Tiga, menulis persepsi stakeholder tentang informasi pendidikan. Ya, apa sih? Ya, kadang menurut pengelola, menurut guru, ustadz, atau menurut santri seperti apa. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pendidikan di era digital. Ya, sangat rekomendasi sekali. Ya, karena manfaat penelitian, ya, apa sih manfaatnya penelitian itu bagi pesantren apa, bagi pengelola apa, bagi santri apa, bagi akademisi apa, seperti itu. Ya, bagi pesantren wawasan dan rekomendasi itu rekomendasi untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam kurikulum. Ini sangat setuju sekali. Pengasuh sangat setuju sekali sebagai pengelola untuk digitalisasi, tapi untuk bertahap tidak sih sekaligus. Ya, oke. Nah, bagi saya yang meningkatkan pengalaman belajar dan kesiapan menghadapi dunia digital, karena kita akan menghadapi diri kita semua tidak pakai AI. Ya, kalau tidak bisa, ya bisa jadi ketinggalan. Bagi yang peneliti dan akademisi referensi untuk penelitian selanjutnya, bagi kebijakan pendidikan, pemikiran untuk kebijakan pendidikan yang lebih adaptif. Ya, selanjutnya metode penelitian, yang mana tesis ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dan yang mana ini dibuat 2024 pesantren Bina Islam Cirebon. Kemudian sumber data santri, pengolah, pengajar, dan sumber dokumentasi terkait perubahan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang mana tantangan tersendiri, tantangan dalam menggabungkan teknologi, ya, seperti infrastruktur terbatas, resistensi terhadap perubahan, solusi. Ya, solusi apa sih? Pengembangan tertutup dan pelatihan bagi pengelola dan santri supaya semuanya tidak akurat, ya, semuanya update. Ya. Seperti saya ini mungkin termasuk orang yang update terhadap teknologi, tapi berusaha untuk bisa baik menggunakan komputer, menggunakan HP, walaupun belum maksimal ya. Yang digunakan paling telepon WA saja. Ya. Kemudian biasanya ada IG, ada FB, dan ada apa lagi tuh, ada Twitter, semacam lah. Bagi pengelola sate juga harus pelatihan. Peluang di era digital, akses informasi, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, penggunaan media sosial dan platform digital. Ya. Jadi bersifat interaksi dan meningkatkan kualitas belajar. Yaitu bab 2 studi keperpustakaan. Yang mana bab 2 itu ada pertama dari teori, yaitu gunakan untuk memahami transformasi pendidikan di pesantren Bina Ihsan Mulia. Ya, berbagai macam teori, ada teori transformasi pendidikan, ada teori konstruktif, teori akses informasi, teori inovatif pendidikan, teori inovasi pendidikan, teori kolaborasi dalam pembelajaran. Ini penelitian terdahulu ya, seperti Ahmad dari 2021, yaitu integrasi teknologi kita kurikulum pesantren di Jawa Tengah. Ya. Yang mana tantangan intelektual namun dengan keterlibatan santri dan seterusnya. Oh, apa? Asumsi penelitian sendiri ada beberapa kesiapan teknologi yang diasumsikan pesantren Indonesia memiliki infrastruktur dasar untuk mendukung teknologi kita dalam pembelajarannya sudah lengkap, sedikit lengkap, tidak banyak yang masih dimakan. Dukungan pengelola diasumsikan pengelola mendukung transformasi pendidikan dengan terbuka dalam terhadap perubahan dan berinovasi dan pengembangan sumber daya.
Dampak positifnya apa? Diasumsikan peran teknologi di kita memberikan dampak pasif. Kemudian ketersediaan sumber daya diasumsikan terhadap sumber daya yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang mana ringkasan studi kepustakaan berbagai teori pendidikan memberikan landasan untuk memahami informasi pendidikan di Klaten. Yang mana penelitian dahulu memberikan wawasan tentang tantangan dan inovasi yang relevan yang penelitian ini. Kemudian asumsi dasar membantu memandu penulis terhadap tantangan dan peluang yang terhadap pesantren Indonesia. Tidak hanya itu, peluangnya banyak sebenarnya. Nah, oke, bab 3, metode penelitian. Ya, yang mana metode penelitian ini pakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian tujuan memahami informasi pendidikan pesantren Bina Insan Mulia. Nah, itu. Yang studi kasus, terus pada pesantren Bina Insan Mulia, pengumpulan data, metode, wawancara, mendalam, observasi, partisipasi, dokumentasi. Pilihan informan seperti pengelola pesantren, pengajar, guru, santri murid, orang tua, santri dan jika diperlukan. Ya lanjut. Analisis data, pengkaderan, pengkodean, kategorisasi, interpretasi, dan validasi. Etika penelitian, waktu dan tempat penelitian. Ya, prinsip prinsip etika itu persetujuan informan, kerahasiaan informasi. Jadi ketika kita apa namanya penelitian, ya ketika ada kurang apa kita rahasiakan. Yang mana durasi penelitian itu selama 3 bulan di Kementerian Pesantren Bina Islam Mulia Cirebon. Terus sumber data, ada buat data. Kegiatan seperti wawancara, observasi, partisipasi, dokumentasi, sumber sekunder. Itu langkah-langkahnya wawancara, mendalam, observasi, dokumentasi, analisis. Seperti itu. Jadi struktur penelitian dan pendaluan wawancara, pendahuluan wawancara alat observasi, permulaan dan dokumentasi. Subhanallah. Ya, contoh pertanyaannya, apa visi dan misi pesantren terkait pendidikan di era digital? Gitu ya, untuk menggali informasi. Apa tantangan terbesar dalam proses informasi ini? Prosesnya seperti apa sih pesantren yang kemudian nanti apa pendapat Anda tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Oke, instrumen penelitian lembar observasi. Ya, seperti di sini mencatat temuan langsung selama mengatakan di kelas, pengetahuan di kelas aspek yang diamati, penggunaan alat teknologi, interaksi antara pengajar dan santri, keterlibatan santri, nah gitu. Itu dicek sesuai apa tidak seperti itu. Jadi contoh di sini tanggal 1 bulan 4 2005 waktu jam 8 sampai jam 9.30 pelajaran matematika, alat teknologi proyektor laptop, observasi santri, ya. Kegiatan pembelajaran matematika saya sudah terlanjut instrumen penelitian format dokumentasi, kurikulum, kebijakan internal, materi ajar, laporan kegiatan. Ya, dokumentasi kurikulum dan ekspresi lain dan kurikulum. Yang selanjutnya catatan lapangan. Tujuannya mencatat pengamatan dan refleksi pribadi di dalam pengumpulan data. Memberikan konteks tambahan untuk analisis mencatat pengalaman dan observasi penting. Yang mana kesimpulan dari bab ini dengan menggunakan instrumen-instrumen ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan data yang valid dan komprehensif mengenai tantangan dan peluang di dalam transformasi pendidikan di pesantren Bina Insan Mulia. Ya, perlu diketahui pesantren Bina Insan Mulia sekarang sedang merintis dan tujuan akan digitalisasi semua kelas sudah pakai LED. Ya, tapi
sebagian guru sudah menggunakannya. Nah, rencananya nanti ingin pakai apa digitalisasi semua. Nah, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf eh, yang besar saya kepada Pak dosen Dr. Iman Subasman. Dan beliau sehat selalu panjang umur. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.